Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Roni Nurius Mansah SSI. Kajian kali ini mengangkat tema mengimani takdir, diangkat dari kitab Ushulus Sunnah. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pendengar radio Darussalam Roja Palembang 106,7 FM dimanapun berada. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan majelis ilmu agama, mendengarkan pengajian agama yang ini merupakan salah satu sebab bertambahnya iman kita dan salah satu sebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Abu Daud dan yang semisalnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan belajar ilmu agama, di antara kebiasaannya dia mendengarkan misalnya radio tentang agama, menyaksikan kajian video agama, termasuk juga majelis ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan kajian kita atau pertemuan kelima membahas kitab syarah dari kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad yang dikarang oleh Syekh Sa'ad As-Satri hafizahullahu ta'ala, dan beliau adalah salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama yang ada di Arab Saudi. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas di antara pokok Ahlus Sunnah. Yang pertama adalah meneladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian yang kedua di antara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan bid'ah, hal-hal yang diada-adakan dalam agama, hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan perdebatan dalam urusan agama, meninggalkan memperdebat atau menentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kemarin kita bahas di antara pokok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengagungkan sunnah, menempatkan sunnah sebagai pentafsir Al-Quran, memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama sebagai salah satu dari dua sumber hukum yang paling dasar dalam agama Islam. Sekarang kita lanjutkan
ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Wa minas sunnati lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha." Di antara sunnah yang harus kita pahami dan harus kita yakini, yang mana kalau seseorang meninggalkan salah satu saja dari pokok-pokok ini, salah satu saja yang dia tidak terima, salah satu saja yang dia tidak imani, maka dia bukan termasuk ahlu sunnah. Jadi kita akan bahas tentang hal-hal yang harus dipahami, diyakini oleh seorang muslim, seorang ahlu sunnah wal jamaah, yaitu al-imanu bil qadari, beriman kepada takdir. Ini adalah tema kita pada siang hari yang berbahagia ini, mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik, yang indah, yang menyenangkan, yang sesuai dengan harapan, selaras dengan keinginan, wa syarrih, dan takdir yang buruk dalam kacamata pandangan manusia, musibah, rasa sakit, kehilangan, hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang bertentangan dengan harapan. Ini harus kita imani, harus kita percayai dan yakini bahwasanya Allah sudah menakdirkan segala sesuatunya. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi, dan wajib kita untuk membenarkan dan mempercayai hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir. Wal imanu biha, dan beriman dengannya. La yuqalu lima wala kaifa, kita tidak katakan kenapa begini dan bagaimana kok bisa begini. Jadi di antara hal yang menentang takdir adalah kita mengingkari takdir dengan bertanya, kenapa kok kayak gini? Kenapa harus saya yang ditimpa musibah padahal orang lain banyak? Kenapa saya yang harus kehilangan padahal orang lain yang lebih pantas untuk mendapatkannya? Kenapa dan kenapa? Ini termasuk prinsip orang yang tidak paham tentang hakikat keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama huwa tasdiq wal iman, karena sejatinya pokok ini artinya adalah mempercayai dan mengimani. Biha wa man lam ya'rif tafsiral hadisi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Dan siapa yang tidak memahami penjelasan, tafsir, perincian hadis tentang takdir, saya nggak paham Ustaz. Dia masih belum memahami dan akalnya belum sampai, maka hal itu sudah cukup bagi dirinya. Jadi iman sama takdir nggak mengharuskan kita harus memahami. Cukup kita bisa mengimani, meskipun dalam akal kita nggak masuk akal, atau masih belum kita bisa pahami dengan baik akal kita, maka itu tidak masalah. Karena iman itu adalah urusan yang paling dasar, adalah masalah keyakinan. Tidak bicara tentang akal, karena akal itu wajib tunduk terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akal bukan sebagai penentang Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi akal itu hanyalah sebuah alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akal manusia terkadang terbatas. Ada yang paham, ada yang belum paham. Dan ketidakpahaman kita bukan berarti wahyu itu salah, tapi akal kita emang yang masih lemah. Akal kita yang masih kurang, yang masih terbatas. Fa'alaihil imanu bihi wa taslimu lahu. Karena itulah kita wajib mengimani segala yang berkaitan dengan takdir, dan kita berserah diri menerima hal tersebut. Mithlu hadithi shadiqul masduq, seperti hadis as-shadiqul masduq. Ini adalah hadis yang keempat atau hadis yang keempat di dalam hadis Arba'in Nawawi tentang masalah takdir. Kita akan bahas nanti hadisnya. Wa mithlu ma kana mislahu fil qadar, dan misal-misal yang lainnya yang berkaitan dengan masalah takdir. Ini ucapan beliau. Dan kita akan bahas satu persatu tentang masalah ini. Jadi beliau tadi mengatakan bahwasanya di antara pokok ahlu sunnah adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanu'minu, dan beliau bilang di sini, mu'alif hafizahullahu ta'ala,
At-taslimu lima warada fi nususil syar'iyyah. Di antara pokok Ahlussunnah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya adalah menerima segala yang datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contohnya yang kita akan sebutkan, wa min amsilati dzalik al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Fa nu'minu bi anna Allah qad 'alima bil kainati qabla kauniha wa wuqu'iha. Jadi kita bahas bahwasanya beriman kepada takdir itu ada marotib, ada tingkatan-tingkatannya. Yang wajib bagi teman-teman kita semua Ahlus Sunnah untuk mengimani keempat-empatnya. Jadi ada 4 marotib beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah beriman terhadap ilmu. Apa yang pertama? Ilmu. Apa arti ilmu? Maksudnya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu. Allah mengetahui segala takdir yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini harus kita imani. Tidak boleh mengatakan Allah itu nggak tahu masa depan. Nggak boleh. Tapi harus mengilmui dan mengimani bahwasanya Allah itu ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Bahkan yang tidak mungkin terjadi pun Allah tahu. Misalnya kita punya orang tua yang sudah meninggal. Seandainya mereka masih hidup, Allah tahu sekarang mereka sedang ngapain. Apakah sedang ke pasar? Apakah sedang di rumah? Ya, saking luar biasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kita meyakini dan ini semua insyaallah sudah kita imani ya bahwasanya segala sesuatu sudah Allah ketahui. Siapa istri kita? Siapa anak kita? Kapan kita meninggal? Di mana nanti kita meninggal? Bagaimana kita wafat? Berapa banyak cucu kita, dan nanti cucunya cucu kita itu siapa namanya Allah tahu. Sampai nanti kejadian di hari kiamat tahun 3000 kalau ada, tahun 4000 ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Ini poin yang pertama dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, yang pertama al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabatu. Al-kitabah, penulisan, pencatatan. Setelah Allah mengetahui segala sesuatu, Allah menulis takdir segala sesuatu. Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis Muslim, kata Nabi SAW, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat, menulis segala takdir makhluk. Ya, siapa jodohku? Ya, apakah jodoh dan kematian terlebih dahulu? Allah tahu semua. Kalau menikah berapa anaknya? Allah tahu. Apa pekerjaannya? Gaji pertamanya berapa? Itu semua Allah sudah catat di tempat yang dikenal dengan Lauhul Mahfud. Ya. Lauhul Mahfud. Lauh artinya adalah layar ya atau papan bisa ya atau pengumuman. Mahfud itu adalah yang terjaga. Jadi lembaran atau papan atau lembaran yang terjaga. Isi Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dengan 7 lapisnya dan bumi dengan segala isinya. Ini bahagia teman-teman kalau kita beriman sama takdir ini. Kita nggak galau soal rezeki, soal siapa jodoh kita, soal tentang dunia kita, karena sudah dicatat. Yang penting bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjemput rezeki dengan seindah-indahnya, berusaha sekeras-kerasnya. Hasilnya itu udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah misalnya, kecelakaan, orang akan beriman dengan takdir bahagia. Sudah. Enggak menyalahkan ini siapalah yang minjem motor terakhir tadi ya. Jadi nyalahkan orang lain.
Atau nyalahkan istrinya, nyalahkan, padahal itu semua sudah Allah takdirkan. Nyalahkan teman yang nyuruh, yang lama datangnya, ya. Ini enggak beriman sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna awwala ma khalaqallahul qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Pulpen bahasa kita, pena. Namanya sama, pena. Hakikatnya wallahu taala alam. Kemudian kata Allah faqala lahu uktub. Wahai pena, tulislah. Penanya bilang, "Wa ma aktub?" Apa yang saya tulis? Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala hadis kursi tersebut, "Uktub maqadiral kulli syai' hatta taquma sa'ah." Tulislah segala takdir makhluk sampai tegaknya hari kiamat. Ditulis oleh pena. Ini tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Ini di antara hal yang harus kita pahami bersama. Poin yang kedua. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua, kitabah atau pencatatan maupun penulisan. Yang ketiga, al-masyiah. Yang kedua tadi wa nu'mina, ya. Wa nu'minu anna Allah jalla wa ala qad kataba ma huwa kainun illa yaumil qiyamah. Yang kedua tadi kita beriman yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Ilmu Allah, pencatatan dari Allah. Yang ketiga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu anna Allah qad syaa wuqu'a hadhil kainat. Mengimani bahwasanya apa yang telah terjadi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita paham kaidah ini indah sekali. Yang menghendaki kecelakaan kita siapa? Allah. Yang menghendaki kita jomblo sampai sekarang siapa? Allah. Yang menghendaki rezeki kita yang mungkin belum lancar saat ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman dengan takdir hatinya akan bahagia. Karena dia akan memandang pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sia-sia. Kehendak Allah pasti punya hikmah yang mungkin sampai saat ini kita tidak tahu. Dan saya sering sebutkan kisah-kisah kalau bahas tentang takdir pasti sebutin tentang kisah ya tentang yang mungkin saya juga pernah bahas di Roja Darussalam juga tentang kisah seorang raja yang punya menteri ya. Yang menteri tersebut motong apa? Ya, yang menteri tersebut kebiasaannya mengatakan al khair khiratullah. Dalam kisah Ibnu Jauzi dalam kitabnya ya, beliau mengisahkan kisah ini. Jadi ada seorang menteri raja atau orang terdekat raja yang senantiasa mengucapkan ini takdir Allah, ini yang terbaik, ini kehendak Allah, ini yang terbaik. Jadi kebiasaannya setiap segala sesuatu hilang sendal bilang itu. Ya, kemudian lupa bawa sesuatu dia bilang itu. Sampai suatu ketika sedang makan sama raja, ya entah kenapa tiba-tiba rajanya memotong jarinya tersendiri sehingga putus. Kemudian sebelahnya si menteri tadi bilang, "Wahai raja, ini yang terbaik, ini pilihan Allah Subhanahu wa taala." Kira-kira kalau kita makan kemudian jari kita putus, ya ada yang bilang yang terbaik, kita akan marah. Begitu juga raja. Dan raja dia punya pasukan prajurit, marah dia. Wahai prajurit, cebloskan dia ke dalam penjara. Enak aja. Dari Kuluka dibilang yang terbaik. Siap, kata prajuritnya. Dicebloskan menteri tersebut ke dalam penjara sembari menteri mengatakan yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di penjara ini berarti yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dia paham kaidah yang ketiga, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya seperti ini.
Tak lama kemudian raja berburu seperti kebiasaannya sama prajuritnya yang banyak, pasukannya ke hutan. Dan ternyata di hutan dia ketemu dengan pembegal yang bukan sembarang begal. Ini orang-orang yang menyembah dewa, menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang butuh apa? Tumbal. Dibunuh, banyak pasukan ditangkap dan dibunuh satu persatu sampai tiba giliran raja. Raja mengatakan, ampun, jangan bunuh saya. Ya, ini jarinya terputus nih. Kenapa jarimu? Ya, jari saya ini terputus. Kau ini cacat. Boleh nggak kalau kurban hewan cacat? Nggak boleh, kan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, kita nyembelih nanti. Ya, kurang lebih 2 pekan lagi. Kita nyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, di antara syaratnya hewan tersebut nggak boleh cacat. Begitu juga tumbal. Wah, kau ini cacat, nggak boleh untuk dewa kami. Pergi kau, bebas. Akhirnya dia sadar, ya Allah, ini ternyata yang terbaik. Yang menyelamatkan saya dari kematian, pembunuhan massal tadi, ternyata jari yang terputus. Dia menyesal memasukkan menterinya ke dalam penjara. Dia pulang sendirian ke kerajaannya, ke istananya. Kemudian dia langsung temui menterinya dalam penjara. Dia bebaskannya dan dia ceritakan kisah yang terjadi. Terima kasih, maafkan saya. Selesai dia ngobrol, dia tanya, wahai menteri, kalau boleh tahu, kebaikan apa yang kau dapat dalam penjara? Kan katanya al-khair khiratullah. Kata menteri tersebut, wahai raja, seandainya saya tidak di penjara, saya akan ikut berburu sama raja. Dan saya akan dibunuh oleh para pembegal-pembegal tersebut. Kadang kita ini egois, pengen memaksakan kehidupan sesuai dengan kehendak kita. Harus selalu mulus, pekerjaan selalu disupport oleh orang tua, jodoh langsung dapet. Kita itu seenaknya dewe. Padahal Allah punya rencana yang lebih indah. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Jadi kalau kita paham kaidah yang ketiga, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan merasa tenang. Ya pasti ada hikmahnya. Saya termasuk yang lama mendapatkan keturunan, ya. Kurang lebih menikah 2015. Sekarang udah 5 tahun, anak baru umur 1 tahun. Artinya kurang lebih 3-4 tahun menunggu. Ternyata hikmahnya, karena sekarang ketika sudah punya anak, sibuk waktu, sibuk hal-hal yang lain. Yang kalau seandainya Allah takdirkan itu di awal-awal, mungkin dakwah nggak semaksimal dulu-dulu. Ya mungkin udah sibuk sama anak. Tapi Allah lambatkan biar kita fokus ngajar, fokus ngurus pondok, fokus berdakwah. Ketika sudah ya tenang, kemudian Allah berikan. Artinya Allah selalu memberikan apa yang kita inginkan sesuai dengan hikmahnya. Ustadz, saya udah nyari istri nggak dapat. Mungkin hikmahnya kita disuruh belajar ilmu agama lebih dalam lagi. Kalau mungkin kita nikah muda, mungkin kita nggak sibuk dengan ilmu agama. Udah sibuk cari pekerjaan, udah sibuk untuk ya nyari minum susu anak dan segala hal. Kenapa Ustadz saya miskin terus? Mungkin kalau kita kaya, kita sombong. Kita nggak pernah lagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk ngurus bisnis kita, nggak pernah dengar kajian online. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin kekayaan. Jadi teman-teman, ingat bahwasanya segala takdir yang menimpa kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan segala peristiwa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, jangan sampai beralasan kemaksiatan. Kemaksiatan memang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita juga memilih untuk berbuat maksiat. Sehingga perbuatan buruk, perbuatan maksiat meskipun terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak boleh kita berdalil dengan takdir dalam urusan maksiat. Kenapa kau tidak sholat? Udah takdir. Kalau Allah berkehendak aku sholat. Ya. Kalau ada orang seperti itu, pukul dia sekuat tenaga. Kenapa kau pukul saya? Takdir. Ya. Jadi tidak boleh beralasan dengan takdir dalam maksiat.
Kenapa nggak pakai jilbab? Kalau takdirnya pakai jilbab, ya pakai jilbab. Nah, karena kita punya kehendak juga. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Kita itu bisa memilih. Bisa nggak manusia memilih? Bisa. Mau bakso atau mie ayam? Bakso, Ustaz. Mie ayam udah sering. Jadi manusia punya pilihan. Punya kehendak. Sehingga wajar kalau Allah menyiksa kita gara-gara pilihan kita. Meskipun itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengimani manusia punya kehendak, manusia punya pilihan, dan pilihan Allah, pilihan manusia itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, kehendak. Yang terakhir adalah al-ijadu wat takwin atau al-khalqu, penciptaan. Allah menulis, Allah mengetahui, kemudian Allah menulis, kemudian Allah berkehendak, kemudian Allah menciptakan. Contoh, Allah mengetahui kalau misalnya kita ini akan menikah di umur 25. Sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, fulan menikah umur 25 tahun sama fulanah. Dan Allah berkehendak ketika berusia 25 tahun terjadi pernikahan, artinya Allah menciptakan terjadinya takdir. Jadi segala yang terjadi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tindak tanduk manusia. Segala takdir adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang terakhir adalah Allah menciptakan segala makhluknya. Yang pertama Allah mengetahui, yang kedua Allah menulis, yang ketiga Allah berkehendak, yang keempat Allah menciptakan. Dan empat poin ini adalah maratibu al-qadar, tingkatan takdir yang harus kita imani semuanya. Kalau tahu ini aja siang ini udah ilmu, ya. Dan ini sering dibahas mungkin, tapi kita kadang lupa. Namanya ilmu itu memang butuh pengulangan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Jadi semuanya, ya kayak pertemuan kita pada siang hari ini, pendengar radio Roja Darussalam yang saat ini sedang mendengar, ini sudah Allah takdirkan. Ini di antara hal yang harus kita pahami. Jadi nggak mungkin hidup ini flowing, mengalir apa adanya. Sudah ada ketentuannya, sudah ada ketetapannya. Ini termasuk rukun iman yang ke-6. Di dalam Al-Quran Al-Qamar 49 ini dalil bahwasanya ya kita semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Muslim, ya, dalam sahihnya, wa jaa fi hadithi Umar annahu min arkanil iman. Terdapat dalam hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril tentang rukun-rukun iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menghafalnya adalah lihat kedekatannya. Yang pertama beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa makhluk yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Malaikat. Jadi yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Malaikat di antara tugasnya adalah menurunkan apa? Menurunkan apa? Kitab. Ya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, malaikat menurunkan kitab. Artinya yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kitab diturunkan? Kepada para nabi. Sehingga yang keempat adalah beriman kepada nabi. Ini cara menghafal rukun-rukun iman. Pada Allah, malaikat,
kemudian kitab, kemudian Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ya hari kiamat, dan terakhir adalah takdir. Jadi kesimpulannya, iman kepada takdir adalah kita beriman bahwasanya Allah menakdirkan segala sesuatu dan Allah juga memberikan kita kehendak, pilihan manusia untuk memilih pilihan, untuk membuat sebuah perbuatan, pergi kemana, mau ngapain, itu pilihan manusia. Tapi ingat, pilihan manusia itu sudah Allah takdirkan. Bingung? Karena ini rukun iman, bukan rukun akal. Ya. Dan hati-hati teman-teman, banyak orang yang futur, yang menyimpang dalam kesesatan gara-gara memikirkan masalah takdir. Padahal takdir itu adalah rukun iman. Seperti iman kepada Allah. Nggak bisa kita akal-akalkan Allah. Kepada malaikat, nggak bisa akal-akalkan malaikat. Karena gaib. Kitab, nggak ada yang melihat selain Al-Quran. Kitab Zabur, nggak masuk akal mungkin menurut kita. Bagaimana mungkin Allah turunkan kitab dan seterusnya. Rasul-rasul, nggak ada di antara kita yang bertemu dengan Rasul. Artinya ke semua poin rukun iman itu diimani dengan hati. Jangan diakal-akali, begitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya punya adik kelas, ya waliyadzubillah, akhirnya dia nggak belajar lagi, nggak mondok lagi, ya futur gara-gara sibuk berbicara tentang takdir. Karena itulah ini terjadi di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena itulah kita dilarang mengatakan bertanya lima. Lima itu artinya mengapa. Ya, lima, mengapa. Kalau kita lima ini angka setelah 4 ya. La yuqal lima, yakni la yasihu laka an taqula ala jihatil i'tirad lima qadarallahu dzalik. Enggak boleh kita bertanya untuk menentang, sekali lagi, untuk menentang, bertanya untuk menentang kenapa Allah takdirkan ini. Kenapa saya masih jomblo juga? Kenapa saya miskin? Kenapa saya enggak dapat pekerjaan? Kenapa saya belum dapat keturunan? Kenapa keluarga saya broken home? Kenapa? Ini enggak boleh. Seorang muslim sejati jauh dalam penentangan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana ala jihatil istifham wal istibsar fala haraja 'alaika li anna Allah ta'ala qad 'alala khalqah wa 'alala ahkamah. Adapun bertanya untuk meminta penjelasan, ya, mencari hikmah, bukan bertanya menentang. Allah ini takdirkan saya miskin, kenapa ya hikmahnya kira-kira? Ini dia bukan menentang, tapi dia mencari hikmah biar mungkin lebih kuat bagi dirinya untuk bertahan. Maka ini tidak masalah. Karena terkadang Allah menetapkan sebuah utusan atau keputusan itu ada hikmahnya, ada alasannya. Wa min huna fa idza kana hada ala jihatil istibsar wa ma'rifati haqiqatil amri fala ba'sa bih. Ya Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kalau seseorang bertanya untuk mengetahui hakikatnya, bukan untuk menentang, maka enggak masalah. Amma idza kana ala jihatil i'tirad fa innahu la yajuzu wa la yahil. Adapun kita bertanya untuk menentang takdir, protes. Kenapa saya kena tilang dia enggak gitu ya. Ya. Kenapa saya yang ditolak tapi dia diterima padahal lebih ganteng saya gitu. Artinya dia protes, menentang takdir, maka ini enggak boleh, bahkan tidak halal. Wadzalika li'anna al-qadrat qad taghfulu anhu ba'dul qulubi wa la tatamakkanu min tamyizihi wa ma'rifatihi wa man thama qad tanafasha fihi wa qad tahawala an tashakkaka fi haqiqati. Walidzalika yuhaddarul insan min mithli hadza. Karena terkadang takdir ini tidak bisa dipahami oleh sebagian hati. Artinya nggak bisa membedakan mana hikmahnya. Bahkan malah menentangnya. Bahkan hanya meragukan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu menuju penentangan segala hal. Awalnya takdir ditentang, nanti ke rukun iman yang selanjutnya. Karena itulah manusia dilarang untuk bertanya, sibuk ngomongin masalah takdir.
Wa qad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman ala ashabihi. Nabi pernah suatu hari keluar menemui sahabat-sahabatnya, wahum yatanafaqashuna fil qadri. Mereka berdebat tentang masalah takdir. Wa yukadzibu ba'duhum ba'da, mendustakan satu sama lain, menyalahkan satu sama yang lain. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah hatta ka'anna makana yahabbu rumani yatafaqqa'u fi wajhihi. Merah wajah Nabi saking marahnya. Sampai-sampai seperti ada biji delima yang sedang matang di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah Nabi ketika sedang berada di makam, di kuburan Gorkot, Baki al-Gorkot, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum illa wa qad kutiba maq'aduhu fil jannah aw finnar." Kalian ini semua, kata Nabi, udah dituliskan tempat duduknya penghuni surga atau penghuni neraka. Ini bahaya bagi yang nggak paham. Ada seorang sahabat bingung, ya Rasulullah, lima na'mal. Kalau memang udah ada penghuni surga, penghuni neraka, kenapa kita beramal? Kenapa kita sholat, puasa, sedekah, berkurban, haji, umrah? Kenapa? Afala nattaqil. Bukankah lebih bagus kalau kita bersandar dengan takdir? Wa nada'ul amal, dan kita tinggalkan amal. Kan capek-capek kalau udah beribadah tapi ternyata penghuni neraka, tetap neraka. Nah, ini sebagian syubhat orang-orang yang enggak paham sampai sini. Tapi Nabi sudah menghancurkan syubhat ini dengan ucapan Nabi, i'malu. Tugas kalian tuh cuman beramal. Jangan dilogika-logikakan takdir. Tahu nggak kita penghuni yang mana? Nggak tahu. Kalau emang disuruh kalau emang tahu mah enak. Oh, udah surga dah, nggak usah lagi amal. Masalahnya kita nggak tahu, teman-teman, dan kita pengen masuk surga. Karena itu Nabi mengatakan, i'malu, tugas kalian beramal, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena segala hal akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi beramal saja. Kalau kita dimudahkan beramal, mudah ke masjid, mudah baca Al-Quran, mudah hadir pengajian, dengar online, dengar radio Roja Darussalam misalnya. Mungkin ini tanda dimudahkan kita penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dimudahkan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat keburukan, mungkin ini tanda ternyata kita adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadzubillah. Kata Nabi melanjutkan, ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia dimudahkan untuk beramal, penduduk orang-orang yang bahagia, penduduk surga. Dan orang yang celaka akan dimudahkan beramal dengan amalan penghuni orang-orang yang celaka, penghuni neraka, wal iyadzubillah. Jadi intinya nggak usah sibuk-sibuk mikirin takdir, beramal saja. Sibuk ibadah, sibuk berbuat baik, sibuk menegakkan ketaatan, maka insya Allah Allah akan memberikan kita takdir yang indah. Dan manusia dalam masalah takdir terbagi menjadi 3. Jadi ada golongan manusia dalam menyikapi takdir. 1 benar, 2 salah. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Yang kanan, dia orang yang berlebih-lebihan menetapkan takdir, yang dikenal dengan sekte Jabariyah. Jabariyah. Katanya manusia itu semuanya ditakdirkan dan tidak punya pilihan. Kita berbuat zina, oh itu adalah kehendak Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyazbillah. Kita membunuh itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencuri artinya dia mengatakan jangan salahkan saya, semua itu takdir. Manusia nggak ada pilihan. Tangan saya tuh mencuri dengan sendirinya, bukan saya. Ini kan bohong. Karena jelas manusia punya pilihan. Kalian misalnya punya 2 calon, bisa milih A atau B. Ditawarkan ada pisang goreng atau bakwan,
kita punya pilihan. Jadi menyimpang orang-orang Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu terpaksa, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Dia berlebih-lebihan menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemaksiatan pun katanya itu tidak boleh disandarkan kepada makhluk karena makhluk itu terpaksa berbuat maksiat. Waliyadzubillah. Ekstrim kiri namanya Qadariyah. Kalau Qadariyah dia justru berlebih-lebihan menentang takdir, enggak ada takdir. Belum tahu jodoh kita siapa, belum tahu. Kehidupan tuh flowing. Apa flowing? Ngalir. Enggak ada ketetapannya, enggak ada takdirnya. Ini adalah sekte yang menyimpang. Karena jelas hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Semua sudah Allah takdirkan. Dan orang-orang Qadariyah ini terkadang mengatakan Allah itu enggak tahu masa depan. Kecuali terjadi baru Allah tahu. Waliyadzubillah. Artinya Allah jahil. Karena itu sebagian ulama mengkafirkan sekte Qadariyah. Jadi dua-dua ini nggak benar, baik Jabariyah maupun Qadariyah. Yang benar gimana? Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan takdir dan menetapkan kehendak bagi manusia. Tapi kehendak manusia, pilihan manusia itu pun sudah masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup kita imani begitu saja, nggak usah kalau begitu nggak. Ini yang bikin kita terjumus ke dalam kekeliruan dalam masalah ini. Dan takdir itu banyak, ada beberapa macam ya, dalam takdir itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah takdir azali. Jadi sekarang kita bahas masalah pembagian takdir. Yang pertama apa? Takdir azali. Kalau tadi kan tingkatan mengimani takdir ya, 4 tadi, ini 4 yang lain. Jadi takdir itu ada macam-macamnya. Takdir azali, dan ini takdir yang tidak bisa diubah. Ini takdir yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfuz, yang terdapat dalam catatan tulisan si al-qalam tadi, si penah tadi. Namanya takdir azali. Takdir semuanya. Yang kedua, takdir umri. Umri itu apa artinya? Umur. Ini takdir yang ditetapkan ketika kita di dalam janin ibu kita ketika berusia 4 bulan. Jadi takdir ditetapkan umur. Dan ini bisa berubah. Catat malaikat kita wafatnya umur 40 tahun. Tapi kita ditakdirkan juga untuk memperpanjang menyambung silaturahmi. Dan itu diantara sebab dipanjangkan umurnya. Sehingga karena kita ini sering silaturahmi, yang awalnya di catatan malaikat 40 tahun diperpanjang menjadi 60 tahun. Tapi perpanjangan itu pun sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Kita ditakdirkan, nih takdir pertama di catatan malaikat, kita kecelakaan nih. Tapi kita berdoa di jalan. Sedangkan kata Nabi, ya, la yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya Allah beri keselamatan. Akhirnya kita selamat karena doa tadi. Tapi pengubahan takdir ini pun sudah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, takdir hauli. Apa arti haul? Setahun, tahunan. Ya, kalau nisab itu, kalau zakat ada nisab, ada haul. Atau nama lainnya takdir sanawi. Hauli atau sanawi, takdir tahunan. Yang ditetapkan di hari apa? Sebagian berpendapat nisfu Sya'ban. Ini keliru. Yang lebih tepat adalah di malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir bulan
Ramadan. Nah, setiap Lailatul Qadar itu turun malaikat yang mengupdate takdir tahunan. Siapa yang meninggal tahun ini sampai Lailatul Qadar tahun depan. Jadi dari Lauhil Mahfuz itu selama setahun itu turun di Lailatul Qadar. Siapa yang tahun ini meninggal, siapa yang tahun ini lahir, siapa yang tahun ini menikah, siapa yang tahun ini bekerja, dan seterusnya. Sedia pertemuan dan perpisahan tercatat semua. Yang terakhir adalah takdir yaumi. Takdir harian yaumi. Jadi setiap hari Allah menakdirkan, maksudnya Allah menciptakan kejadian. Perjumpaan kita siang hari ini, pendengar radio yang mendengar kajian sekarang ini semuanya sudah Allah takdirkan per hari-hari. Kita pulang nanti, kita ke rumah nanti, kita begini dan begitu dalam setiap hari. Ini kejadian peristiwa semuanya sudah Allah tetapkan dan takdirkan. Kemudian selanjutnya tentang masalah hal-hal yang kita tidak masuk akal tadi. Ingat teman-teman ya, bahwasanya akal itu terbatas. Dan kalau akal kita belum memahami, bukan berarti tidak terjadi, tidak benar. Contoh zaman dahulu, mana ada orang percaya kita bisa ngobrol jarak puluhan, ratusan, ribuan kilometer. Iya enggak? Kalau di zaman-zaman dahulu, kita nanti bisa loh ngomong mimpi, enggak masuk akal, iya kan? Ternyata sekarang bisa. Karena ada handphone. Di awal-awal handphone ya, yang hanya bisa SMS dan nelpon, enggak pernah terpikir di kita kalau kita bisa ngelihat, cuman dengar suara, ya kan? Tapi sekarang video call, HP jelek pun udah bisa video call sekarang. Mungkin enggak berapa ratus atau puluh tahun nanti kita bisa mencium bau aroma melalui HP. Sekarang enggak masuk akal. Kan hanya audio dan visual. Tapi bisa jadi sesuatu yang enggak masuk akal sekarang terjadi nanti. Begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Banyak yang kalau pakai akal-akalan enggak masuk akal. Batang kurma yang menangis, kemudian kerikil yang bertasbih. Tapi sayangnya dan kabarnya memang agama enggak dibangun di atas logika. Tapi agama dibangun atas keimanan. Sami'na wa ata'na. Kalau datang Al-Quran, kalau datang hadis Nabi, kita imani meskipun akal kita masih belum sampai sana. Sirat di hari kiamat setipis apa? Rambut. Setajam apa? Pedang. Kalau sekarang di dunia ada, bisa nggak kita jalan di atasnya? Nggak masuk akal. Artinya apa? Artinya akal kita terbatas. Kalau sesuatu belum kita mampu kita cerna dengan akal kita, ya bukan berarti dalilnya salah. Karena dalil yang sahih pasti sesuai dengan akal yang selamat. Akal yang benar. Kalau akal kita belum sampai, berarti belum sampai. Bukan salah dalilnya. Kalau emang dalilnya sudah sahih secara sanadnya. Kemudian lanjutkan, kata beliau di antara hal yang harus kita imani adalah hadis Shadiq Masduq. Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam Bukhari Muslim kata Nabi SAW, inna hadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman. Ya, dalam hadis yang lain yujma'u khalquhu ya nutfatan. Sesungguhnya penciptaan kita di dalam rahim ibu kita itu 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma. Air mani atau semen. Ya bahasa biologisnya, bukan semen ngaduk itu bukan. Jadi teman-teman, apa yang kita harus sombongkan? Kalau ternyata kita berasal dari air yang hina.
yang keluar dari tempat yang bau, masuk ke dalam tempat yang bau, dan keluar lagi dari tempat yang bau. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua dia menjadi segumpal darah. Jadi setelah jadi air tadi ketemu dengan ovumnya, ya kemudian dia 40 hari akhirnya menjadi darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga, 40 kali 3 artinya 120 hari, yang dibagi 30 artinya 4 bulan, maka dia menjadi daging. Mudghah, daging yang dikunyah. Kalau kita masukin daging, makan daging, kemudian kita keluarkan ya hasil kunyahan kita, itulah mudghah kita. Embrio kita dulu. Kemudian baru dilapis dengan tulang dan kulit dan daging, sehingga jadilah ketika itu ya janin kecil ya. Yang ketika itu berusia 4 bulan kurang lebih, tsumma yab'atsallahu malakan, Allah utus malaikat. Dan malaikat banyak tugasnya. Di antaranya ada malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita ketika kita berusia 4 bulan. Fayu'mar bi'arba'ik bikatsbi rizqih, ya bi'arba'in bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Kemudian ditetapkan takdir kita, sudah ditetapkan. Ketika kita belum melihat dunia, belum melihat wajah ibu dan ayah kita, sudah Allah takdirkan 4 hal. Yang pertama apa? Rizki. Rezeki ini bukan hanya tentang money, tentang uang, tentang dolar, rupiah, bukan. Termasuk siapa jodoh kita, siapa anak kita. Itu ditetapkan semua ketika kita belum lahir. Yang kedua, amal kita, ajal kita, kematian kita. Kita belum lahir udah ditetapkan kematiannya. Kapan kita mati, di mana kita mati, dan bagaimana kita mati. Tahun berapa kita mati, ditetapkan semuanya. Amal kita, ya, kajian kita, sholat kita, sedekah kita, dan yang terakhir, apakah kita orang yang bahagia atau celaka, penghuni surga atau neraka, udah ditetapin semua. Jadi kita itu teman-teman mati 2 kali, hidup 2 kali. Kata ya dalam Al-Qur'an disebutkan amatana tsnatain wa ahyaitana tsnatain. Ya Allah, engkau hidupkan, engkau matikan kami 2 kali, dan engkau hidupkan kami 2 kali. Mati hidup bukan main ambulan ya, anak kecil mati hidup gitu. Mati sebelum kita ditiupkan ruh. Sebelum kita nggak ada, kita ini mati. Kemudian ditiupkan ruh. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan sperma, kemudian darah, daging, kita itu masih mati. Kemudian yang kedua, hidup dengan cara ditiupkan roh oleh malaikat. Kehidupan kita di dunia. Kurang lebih 5 bulan ya, setelah itu dalam perut ibu kita lahir. Kemudian ke dunia, ya, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Kemudian meninggal. Itu kematian yang kedua. Masuk ke dalam liang kubur. Ya, kehidupan alam barzakh. Dan kemudian terakhir nanti kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan dengan kehidupan yang abadi, baik di surga ataupun di neraka. Nah, setelah Allah atau Nabi berbicara tentang takdir, Nabi kasih sebuah perumpamaan yang sangat bagus. Tsumma dzakara an-nabiyyu misalan faqala inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Di antara kalian demi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang terbiasa berbuat amalan penghuni surga. Sering sholat, sering puasa, baca Quran, hadir pengajian. Sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga itu 1 hasta.
saking dekatnya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, takdir menikungnya. Takdirnya bukan di surga. Di akhir hidupnya dia beramal dengan amal penghuni neraka, dia tergoda, enggak istiqomah, sehingga dia hanya menjadi penghuni neraka. Allah waliyadzubillah. Orang yang kedua, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Yang terbiasa berbuat amalan penghuni neraka. Dia enggak sholat, dia enggak tutup aurat, dia enggak puasa, ya dia suka minum, dia suka berbuat dosa, berbuat maksiat, sampai jarak dia sama neraka hanya 1 hasta saja, antara ujung jari tengah sampai lutut lagi, tumit, ya tumit lagi salah, siku, salah dua-duanya, ya udah siang nggak ini, jam siang ya. Tapi takdir menikungnya. Takdir dia itu masuk surga. Sehingga dia bertobat sebelum dia wafat. Kemudian akhirnya dia beramal amalan penghuni surga. Dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, manusia itu ada 4 macam. Startnya bagus, endingnya bagus. Ini yang paling enak nih. Jadi kayak pemain balap, ya startnya juara 1. Ya, di start langsung juara 1. Di lap terakhir tetap juara 1, finish juara 1. Artinya startnya bagus, endingnya bagus. Orang yang kedua, startnya jelek, endingnya jelek. Udah startnya posisi terakhir, di endingnya overlap, ya. Ini orang yang kedua. Nah, yang Nabi bahas adalah orang ketiga dan keempat. Ada yang startnya bagus. Yang ketiga ini. Ya, tapi endingnya jelek. Dia mimpin lap pertama. 10 lap pertama dia mimpin. Ternyata dia di lap terakhir kecelakaan, nggak bisa melanjutkan perjalanan. DO. Yang keempat, startnya jelek. Belakangan dia. Ya cuman karena mungkin kesungguhannya atau gara-gara yang terdepan semuanya jatuh gitu ya. Akhirnya dia menjadi orang yang startnya atau endingnya, finishnya bagus. Kenapa Allah takdirkan demikian? Agar orang-orang yang berbuat amal kebaikan gak sombong dengan kebaikannya. Karena yang jadi indikator adalah ending. Ente juara 1 lap pertama sampai lap 10, jangan ujub, jangan bangga, belum tahu lap terakhir bagaimana. Karena yang jadi pemenang itu dilihat dari mana? Kalau main balap, lap terakhir. Orang nggak peduli dirinya di lap pertama sampai terakhir, juara terakhir. Kalau emang dia di lap terakhir dia juara 1, dialah pemenangnya. Nggak peduli. Kalau kita udah minum topi miring, peci miring, tatuan naga, ya kemudian ada tato bunga Hello Kitty. Semua kemaksiatan pernah kita lakukan, tapi kalau kita husnul khotimah surga. Dan agar orang yang berbuat maksiat jangan putus asa. Sudahlah aku nih lap terakhir. Tidak mungkin juara. Ya, ini hikmahnya kenapa Allah jadikan innamal a'malu, kata Nabi, bil khawatim. Allah jadikan tolak ukur itu ada pada akhirnya. Biar yang berbuat baik istiqomah. Jangan sombong, belum tentu kita rajin kajian sampai akhir hayat kita, belum tentu. Sehingga kita nggak boleh remehin teman-teman yang belum ngaji. Dan teman-teman yang belum ngaji, belum hijrah, jangan putus asa, nggak mungkin aku diterima tobatnya, nggak mungkin aku. Enggak, endingnya belum tahu. Dan banyak kisah seperti ini yang tidak kita bisa sampaikan di sini. Ya bisa mungkin dengar kajian, ada audio-audio lama tentang kajian judulnya The Ending. Ya, tentang akhir. Tentang kisah para sahabat. Umar bin Khattab yang katanya meskipun hadisnya lemah pengen membunuh Nabi SAW, tapi menjadi manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq di antara sahabat Nabi. Khalid bin Walid yang menjadi penyebab gagalnya menang kaum muslimin di perang Uhud, menjadi seorang sahabat yang dijuluki Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang ya munafik di zaman Nabi, berperang dengan gagah berani di perang Khaybar. Sampai-sampai sahabat memujinya, alangkah hebat budak itu. Hari ini Dionian, oncak kita nian hari ini dia. Tapi ternyata di antara sebab kenapa orang tergelincir dari hidupnya, karena mungkin dia riya dalam beramalnya. Atau dia punya dosa-dosa tersembunyi. Sehingga ada yang Nabi bilang, man arada an yanzur ila ahlin nar fal yanzur ila haza. Kalau pengen melihat penghuni neraka, lihat orang itu. Sahabat bingung, itu orang yang paling gagah berani perang, yang melawan banyak musuh, masa masuk neraka? Ya, ternyata ada yang kepo. Ya, bagaimana sih akhir hidup orang ini? Ternyata dia benar-benar luar biasa perangnya, mengalahkan banyak musuh, tapi juga mendapatkan banyak luka. Dan dia nggak tahan. Dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri. Mati bunuh diri neraka. Sehingga teman-teman ya, ini yang harus kita imani, segala Allah takdirkan. Tugas kita hanyalah beramal. Karena kita nggak tahu ending kita seperti apa, tempat duduk kita di mana, dan kita tentu saja ingin yang terbaik. Jadi usahakan dari sekarang dengan cara berbuat amal soleh. Jadi intinya pada kesempatan hari ini kita harus mengimani bahwasanya segala sudah Allah takdirkan. Allah ilmui, Allah tulis, Allah berkehendak, Allah hendaki, dan Allah ciptakan. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan pikir-pikirkan terlalu larut dalam masalah takdir. Jadi orang-orang yang mikir masalah takdir terlalu larut, justru dia akan ya jauh dari pemahaman yang benar. Karena ini rukun iman. Karena iman namanya iman. Yang harus kita imani, percayai. Masuk akal atau enggak versi kita, ya harus kita percaya. Sama kayak malaikat, sama kayak hal-hal yang gaib lainnya, rukun iman yang harus kita imani. Ini yang harus kita perhatikan. Di antara ahlu sunnah pokoknya ya adalah mengimani takdir. Karena di zaman sahabat ada mulai pemahaman seperti ini yang mengatakan hidup itu enggak ada takdirnya, flowing saja, dan sahabat mengingkari mereka dengan keras. Bahkan diantaranya Abdullah bin Umar mengatakan seandainya mereka itu bersedekah dengan sedekah sebanyak gunung Uhud, tidak Allah terima. Hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara poin yang harus kita perhatikan. Kenapa nggak disebut iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat? Karena kebanyakan kita ngimani. Dan banyak orang yang terjatuh dalam urusan masalah iman yang keenam ini, itu beriman takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hal yang harus kita pahami juga tadi, bahwasanya di antara kiat agar kita bahagia adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang mungkin yang bisa sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya jika Allah berkehendak, kita akan bahas tentang ru'yah, yang melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Demikian yang bisa sampaikan, silakan kalau ada pertanyaan. Ya Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Ini Ustaz, ada pertanyaan dari saudara kita Aladi Aji. Beliau bertanya, mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Apakah benar ada dalilnya takdir seorang muslim itu dapat diubah oleh si manusia itu sendiri? Syukron Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Sudah kita bahas tadi ya. Apakah bisa takdir berubah? Jawabannya adalah bisa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la yaruddu al-qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak, mengubah takdir melainkan doa. Doa kita bisa mengubah takdir. Kemudian juga kata Nabi SAW, man ahabba an yubsatalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi athari falyashir rahimah. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, artinya takdir, dan diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi.
Artinya ada amal-amal yang bisa mengubah takdir, tapi ingat, yang diubah hanyalah takdir yang ada di sisi malaikat. Dan perubahan takdir tersebut pun telah Allah takdirkan. Artinya nggak mungkin keluar dari takdir lauhil mahfud. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya, jadi teman-teman ya bisa, tapi tetap saja itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada yang lain. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang ingin berubah itu pasti Allah takdirkan dengan ujiannya, Ustaz? Berubah lebih baik gitu, Ustaz. Iya. Hijrah. Ya. Iya. Apabila seorang ingin hijrah, apakah dia akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya iya. Ya. Tapi ujian orang itu berbeda-beda. Ada ujiannya dari keluarganya, ada ujiannya dari dirinya sendiri, ada yang ujiannya dalam masalah harta, ada ujiannya dalam masalah teman-teman, dan semua pasti akan diuji. Bukan hanya orang yang hijrah, orang yang sedang hijrah, yang sudah hijrah pun akan diuji. Nggak mungkin hidup tanpa ujian. Bukankah Allah menciptakan hidup itu di antara hikmahnya sebagai ujian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, tujuannya diantaranya adalah untuk menguji mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Ankabut, ya, mana ayat awalnya? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dirinya dibiarkan kami beriman, kami hijrah, kami berubah jadi lebih baik, sedangkan mereka nggak diuji? Pasti diuji. Kalau nggak ada ujian, semua kita seolah-olah paham. Naik kelas, paham materinya. Nggak ada ujian. Karena itulah kalau kita sedang belajar kelas 1 SD, untuk naik kelas 2 SD ada ujian. Biar naik kelas. Kalau mau masuk SMA ada ujian. Ya, dari SMP juga ada ujian. Biar tahu mana orang-orang yang belajar, mana yang nggak belajar. Kayak kajian sekarang ini, misalnya teman-teman yang pendengar radio Roja misalnya. Paham, tapi karena nggak ada ujian. Coba yang dengar tulis nomor 1, jelaskan. Nah, baru ketahuan mana orang-orang yang benar-benar berjuang, benar-benar hijrah, mana yang enggak. Jadi teman-teman yang sedang hijrah, semoga Allah menjaga mereka semua. Ya, ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Justru ini yang untuk melihat kita tuh jujur enggak dalam hijrah. Kalau hijrah kita nggak jujur, diuji dikit udah balik lagi kita. Ya Allah tuh pengen lihat benar nggak kau berubah. Dan orang-orang di zaman kita, di zaman sebelum kita jauh lebih luar biasa ujiannya. Ya, ada orang yang dimasukkan ke dalam tanah setengah dada, kemudian dibelah 2 dengan gergaji dari atas kepala. Tapi itu nggak bikin dia keluar dari hijrahnya. Ini zaman Ashabul Ukhdud kisahnya. Bagaimana orang beriman kepada Nabi sallallahu kepada Allah Subhanahu wa taala diuji, dilemparkan ke dalam api. Kemudian ada juga yang mereka dikuliti dengan sisir dari besi sehingga kulit dan daging tulangnya terpisah dalam keadaan hidup-hidup, teman-teman. Hijrah kita cuma dicela, cuma dikucilkan, cuma dimarahi, cuma dianggap anak kurang ajar, cuma masih remeh ujian kita. Sehingga bacalah kisah-kisah ya hijrahnya zaman dahulu, Nabi, para sahabat. Itu ada sahabat yang seperti Ka'ab ibn Arat yang dibakar
punggungnya oleh majikannya. Beliau seorang blacksmith, pandai besi. Ketika tahu ternyata Ka'ab masuk Islam, api tersebut dijatuhkan oleh badan Ka'ab, dijatuhkan ke atas api yang sedang menyala sampai api tersebut padam. Jadi padam gara-gara punggung. Ya, kalau kan ada api kan kita kan ngambilin karung goni gitu kan untuk madam-madaminya. Ini punggung manusia. Umar tanya, wahai Khabbab, Ka'ab lagi Khabbab bin Arad. Siksaan apa yang paling buruk yang kau pernah temui? Khabbab nggak ngomong. Khabbab hanya buka bajunya, tunjukin punggungnya. Kata Umar, demi Allah aku nggak pernah ngelihat punggung sejelek punggung Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu. Jadi teman-teman, semangat dalam hijrah dan ingat kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, Allah pasti tolong. Gak mungkin Allah sia-siakan hambanya yang jujur dalam taubatnya, jujur dalam hijrahnya, pasti Allah tolong. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang, orang yang berjihad, orang yang sungguh-sungguh karena kami, karena Allah. Bukan hijrahnya karena ikut style, karena si doi hijrah kita hijrah juga misalnya, bukan gara-gara itu semua. Maka kalau karena Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Ya, semoga Allah mudahkan teman-teman dan Allah kuatkan teman-teman yang sedang hijrah berubah jadi lebih baik. Ya, silakan kalau ada. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan di luar tema Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa SMP saya pernah mencuri barang teman saya. Iya. Qadarullah saya sudah taubat sekarang. Namun untuk membayar dosa mencuri saya di masa lampau itu gimana Ustaz? Saya udah mencoba mencari orangnya, namun sampai sekarang belum ketemu orangnya Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Ustaz, saya dulu mencuri barang teman dan sekarang sudah tobat hijrah. Maka tobat dari dosa kalau berkaitan dengan hak manusia, maka harus dikembalikan. Jadi misalnya kita mencuri barang teman kita, misalnya bola kaki, ya, maka kita harus kembalikan. Ya, kita harus kembalikan. Ustadz, bolanya udah nggak ada uangnya, ya, nilainya sekarang. Ustadz, udah saya cari tapi nggak ketemu. Cari sampai ketemu. Sekarang kita udah di 2020 teman-teman. Ada media sosial, cari namanya. Cari teman-teman SMP kita kenal lah, kata sepulan tanya pokoknya. Jangan dan nyari Ustadz, nyari nanya ke orang aja nggak tahu, udah katanya nggak ketemu, nggak. Harus cari sampai ke ujung dunia. Ustadz, temannya perempuan nggak masalah, siapa tahu jodoh gitu ya. Ya, cari di Facebook namanya, ketemu baru kita chat dia. Atau cari teman-teman. Sekarang kan ada media sosial yang ya ini alumni ya, ada alumni itu kan ketemu kadang, oh ini ada lo SMP, tanya. Kalau memang sudah berusaha semaksimal sekuat mungkin untuk mencari, nggak ketemu, maka kita sedekahkan atas nama dirinya. Sedekahkan, ya Allah ini atas nama orang yang saya curi, teman saya yang curi. Cuman nanti kalau ternyata ketemu setelah dia sedekahkan, tetap kembalikan. Dan sedekah tadi pahalanya untuk kita. Karena itulah teman-teman, zolim sama manusia itu berat. Masalah hak-hak manusia itu berat. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalau kita taubat nasuha, Allah Ghafurur Rahim. Ya, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau manusia, falyatahallal minhu al-yaum, kata Nabi, minta halalkanlah hari ini, di dunia ini. Kalau di akhirat mainnya nggak bisa lagi beli bola, nggak bisa lagi pakai uang, udah pakai pahala. Kau dulu maling, ya oh ya ini pahalanya, terima kasih, pergi. Kau dulu maling, jadi gara-gara kita nggak tunaikan haknya saat di dunia. Tapi tadi kalau jujur Allah akan mudahkan. Kalau jujur pasti Allah akan mudahkan. Kalau emang dia niatnya pengen balas, pengen bayar, pengen kembalikan, pasti Allah mudahkan. Sama kayak utang. Mau utangnya ber-MMTT, kalau dia gara-gara apa?
ikhlas gara-gara Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mudahkan. Kisahnya Zubair bin Awam contohnya. Tapi kalau orang udah niatnya nggak mau bayar meskipun 1.000, ya nggak akan pernah bayar karena niatnya udah nggak mau bayar. Ya, jadi semoga Allah mudahkan teman yang pengen melunasi atau pengen apa? Pengen mengembalikan hak tadi ya kepada teman yang dia curi tadi barangnya, ya. Nah, kita jadi introspeksi diri nih teman-teman ya. Termasuk jambu-jambu yang kita ya curi ketika kecil dulu. Datengin kepada tuannya, Pak, saya dulu ya waktu kecil misalnya pernah maling jambu bapak. Saya minta keikhlasannya. Oh, nggak masalah, Nak. Dan nikah belum, Nak? Wah, itu tawarinnya nanti ternyata ya. Ini anak yang soleh. Ya, silakan kalau yang lain, semoga mudahkan tadi. Ya Ustaz, Afwan mungkin sedikit menambahkan Ustaz ya. Iya. Bagaimana kalau yang ini tadi Ustaz, yang apa si penghutang tadi bukan penghutang, yang teman kita yang dicuri tadi. Ketika kita mau klarifikasi ternyata besar mudaratnya itu Ustaz. Iya. Sampai-sampai bisa jadi dipolisikannya dan apa ditebarnya ke medsos itu gimana Ustaz ya? Iya. Kalau dia tahu harus tetap ngomong. Ya. Kalau orang tersebut tahu kita yang mencuri, ya, maka tetap harus berbicara. Tetap harus kembalikan. Tapi kalau ternyata dia teman kita tidak tahu, maka boleh kita kembalikan. Kalau misalnya kita kasih tahu mudaratnya besar, dipolisikan, dipenjara dan seterusnya, maka cukup kita mengembalikan uang saja. Ini sedekah saya. Ini apa ini? Ambil aja. Ya nggak usah dijelaskan. Kalau emang khawatirnya ada mudarat yang jauh lebih besar. Ya Allah taala a'lam. Ya, mungkin jamaah kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada ya? Yang apa? Ya Ustaz, kita kembalikan sama Ustaz tentang rangkuman materi tadi Ustaz. Iya. Intinya alhamdulillah ya, di antara poin yang kelima dalam kajian kita usul sunnah ini, di antara pokok Ahlus Sunnah adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu, ya kitabah pencatatan, kemudian wasyiah kehendak, dan yang terakhir adalah penciptaan. Dan di antara yang harus kita imani adalah bahwasanya segala itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia memiliki kehendak, dan kehendak manusia pun masih masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ya, insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan dengan pembahasan tentang ru'yah. Ya, ru'yah artinya melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.